Ada shalom, semua diberkati luar biasa, amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur. Kita kembali lagi datang kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan hari ini kita mau kasih yang terbaik. Kita mau kasih setiap hidup kita, setiap hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari naikkan setiap syukur kita, mari naikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan pada pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas hari baru yang Tuhan beri, atas pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur ketika kami menghirup napas kehidupan dari Tuhan. Kami bersyukur kami bisa buka mata kami Tuhan, melihat keindahan yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kami. Terima kasih buat kesempatan kami Tuhan, Kau melayakkan kami datang ke tata kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, datang ke tempat ini Tuhan. Baik setiap kami mengikuti secara online Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas ruang dan waktu. Dan hari ini kami percaya setiap kami bersekutu dengan Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang berarti roti makanan kami, Engkau Tuhan yang berarti air minuman kami, bahkan Engkau Tuhan yang menjauhkan kami dari segala macam sakit, penyakit dan mara bahaya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami yang datang ke tempat ini Tuhan Yesus, kami yang beribadah Tuhan Yesus, bersekutu dengan Tuhan Yesus, pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Maka kami berdoa Tuhan Yesus, Kami menyembah Tuhan, Kami memuji Tuhan pada pagi ini, pakai lidah bibir hati kami Tuhan, agar setiap pujian penyembahan kami memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan setiap hidup kami serahkan setiap hati kami Tuhan Yesus untuk memuji, menyembah Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ini semua tentang-Mu Tuhan, ini semua tentang mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Mari kami bawa hati kami. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkan kami, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau menyembuhkan setiap kami Tuhan. Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima
Tuhan hari ini. Makasih Tuhan atas anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji. Yesus Tuhan, kami sembah, kami puji nama Yesus selamanya. Hanya Kau yang layak disembah selamanya. Hanya Kau yang layak dipuji. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Masih Tuhan, mari ingat kebaikan Tuhan, nyatakan pujian. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan dapatkan ku balas kasih-Mu. Dan apa akan kami balas dengan hormat pujian kami Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Dengan dapatkan ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita bangkit berdiri baru saudara, sama-sama nyatakan. Segala pujian dan syukur. Mari angkat hatimu menyembah Tuhan. Bagimu Yesus Tuhan. Dengan dapatkan ku balas kasih-Mu. Mari ingat kasih-Nya dan nyatakan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Yesus seumur
kami. Kami bawa suara kami itu sebagai pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Engkau yang layak disembah. I worship you Jesus, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnify, oh God, I worship you. Nyatakan, nyatakan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. 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 Be glorified and magnified. One more time. Oh God, I worship you. Jesus, I worship you. Come on. Oh God, I worship you. Ayo angkat suaramu, nyatakan. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh, lebih lagi buat Tuhan, nyatakan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. We worship you, Jesus. I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I Pujian kami Tuhan, naik ke atas tatamu yang kudus, jadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Lebih lagi Tuhan, pakai kami untuk memuji-Mu, pakai kami untuk bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk lebih lagi bersorak-sorai kita katakan. Amin. Yang mau terus memuji menyembah nama Tuhan, berilah baik hati kita akan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kasih salam kepada kita buat Tuhan. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama umat.
curah bagi setiap kita. Boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya. Buat sukacita bersama-sama buat Tuhan Yesus. Bawa pujian syukur mulia dapat Tuhan. Piala yang sanggup, piala yang luar biasa bagi setiap kita. Dalam Yesus. Haleluya. Sambil tengok kanan kiri bantahkanku umat Tuhan. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga, cinta keluarga Allah. Amin. Cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus bagi hari ini. Seberapa banyak yang siap lebih lagi memuji nama Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tinggi tangan kita. Boleh kasih tos, kasih salam kanan kirimu, katakan mari kita bersukacita bagi nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus kita sangat baik, Tuhan Yesus kita teramat baik, dan Tuhan Yesus kita selalu baik bagi setiap kita. Yang percaya Tuhan Yesus kita baik, kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya untuk sukacita. Dari awal sama-sama, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur bagi hari ini. Hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya nyanyian syukur kita buat nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sama-sama. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Anugerahnya kekal buat setiap kita sampai selama-lamanya. Angkat suara kita kembali sama-sama. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, hadiratnya sukacita. Amin. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya sukacita. Dari awal kembali sama-sama. Mari masuk gerbangnya. Mari pagi hari ini dengan hati bersyukur kita puji nama Tuhan Yesus. Beri hadiratnya dengan pujian syukur kita buat Tuhan Yesus. Baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya sukacita. Kebaikan sukacitanya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin.
keras pagi hari ini. Umat Tuhan di tempat ini, yang live streaming semua. Sebab Tuhan Dia baik. Angkat jempol kita yuk buat Tuhan Yesus. Nyatakan Tuhan Yesus kita sangat baik sampai selama-lamanya. Anugerahnya, kemuliaannya, kebaikan Tuhan nyata buat setiap kita. Sebab Tuhan Dia baik selama-lamanya. Lebih lagi diberikan. Sebab Tuhan Dia baik. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Jangan iman kita katakan selama-lamanya. Amin. Kasih tepuk tangan yang kasihnya, kebaikannya, anugerahnya kekal bagi setiap kita. Kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama buat Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, umat Tuhan, silakan kembali duduk. Puji nama Tuhan Yesus, kita boleh memuji menyembah nama Tuhan di pagi hari ini semua. Karena kebaikan Tuhan nyata bagi setiap hidup kita, amin. Mari sebelum kita mau diberkati lebih lagi di pagi hari yang ini umat Tuhan, sejenak kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Bukti besar dari kebangkitan Yesus adalah Yesus menunjukkan dirinya hidup dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus berjalan dan berbicara dengan mereka. Makan dan minum menunjukkan kepada murid-murid tanda luka di tangan, di kaki dan di lambungnya. Jadi Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri untuk menetapkan zaman baru, yaitu zaman kasih karunia. Kebangkitan dan penampakan Yesus memberikan jalan keselamatan untuk kita bertobat, sehingga kita dapat menikmati kasih karunia yang datang dari Yesus. Juga untuk tegaskan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup Allah itu sendiri. Dengan kebangkitan dan penampakan diri Yesus menegaskan jati diri Yesus yang sebenarnya, sehingga kita dapat melihat dan mengenal Allah di dalam diri Yesus Kristus. Menghasilkan terobosan untuk hadapi masa depan. Di dalam kebangkitan dan penampakan diri Yesus menyatakan bahwa di dalam Yesus harapan kita juga dibangkitkan agar kita mengalami terobosan untuk masa depan. Kasih Allah yang begitu besar kepada kita adalah Allah yang menciptakan bumi dan isinya semua dan menciptakan kita manusia, dan Dia menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Diampuni dosanya, diselamatkan, kelak akan bersama-sama dengan Allah kembali di kerajaan sorga. Puji nama Tuhan Yesus. Untuk video lengkap dari Khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selengkapnya Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari umat Tuhan, pagi hari ini kita mau terima pesan Tuhan yang pemberitaan Suara Gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia untuk minggu ini dengan tema hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan Suara Gembala bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita masuk di romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, tidak jatuh di dalam dosa, dan senantiasa melakukan kehendak-Mu, agar kami layak menghadap Tuhan dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Romo yang kedua, hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan adalah prioritas utama kita sebagai orang Kristen, yaitu dengan banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak berdoa dan menyembah Tuhan. Lalu apa hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan? Yang pertama, akan semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15, Yohanes 4 ayat 34. Kita hidup untuk menggenapi semua janji-janji Tuhan. Jika kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus, maka kita harus
selalu berjalan sesuai kehendak Bapa. Sama seperti Tuhan Yesus diutus ke bumi untuk melakukan dan menggenapi semua kehendak Bapa di sorga. Demikian pula kita sebagai milik kepunyaan Tuhan Yesus juga harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa dan bukan untuk melakukan keinginan kita sendiri. Yang kedua, akan mendapat kekuasaan dari Tuhan. Habakuk 3 ayat 19. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan kekuatannya tidak berubah, kekal selamanya. Kuasanya tidak terbatas baik dalam kemuliaan, pengetahuan, hikmat, kasih, dan kekudusan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Inilah jaminan yang membuat kita tidak takut menghadapi masa sukar di akhir zaman. Ada banyak tantangan yang terjadi di depan kita, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan berkecil hati, karena tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Yang ketiga, akan mendapat petunjuk dari Tuhan. Yesaya 48 ayat 17, juga Mazmur 27 ayat yang ke-11. Dalam menjalani hidup ini kita sangat membutuhkan tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Alkitab berisi tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, kita semakin mengerti apa kehendak Tuhan dan langkah apa yang harus kita tempuh, sehingga perjalanan hidup kita penuh berkat Tuhan dan memberi faedah. Untuk meminta petunjuk Tuhan, kita perlu memeriksa motivasi hati kita, lalu menjalani perjalanan iman kita penuh dengan ketaatan menuju kehendak Allah. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini, kiranya boleh jadi berkat kekuatan bagi setiap kita, setiap jemaat Tuhan yang menerima, yang mendengarkannya di pagi hari ini. Mari kembali sama-sama umat Tuhan, sebelum kita mau diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita menyaksikan video in memoriam mendiang Bapak Gembala Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Allah Bapa-Ku, besar
Mari kita berjuang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, dan terus menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, agar kita selalu menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga, agar keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan berkumpul di sorga. Pesan dan doa dari mendiang Bapak Gembala Pendeta Dr. Yesaya Pariaji untuk selalu diingat dan dikenang. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus di pagi hari ini. Mari umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau rendahkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kembali sikapkan hatimu dalam sikap menyembah Tuhan di pagi hari ini. Bersyukur, berterima kasih buat hari yang baru Tuhan Yesus beri bagi setiap kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang masih Tuhan percayakan Tuhan Yesus beri bagi setiap kami. Kami boleh datang beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan Yesus, menikmati kebaikan dan hadirat Tuhan Yesus di rumah kudusnya Tuhan di pagi hari ini. Kami berdoa biarlah setiap pujian, setiap penyembahan yang kami persembahkan, kami naikkan bagi nama Tuhan Yesus, boleh berkenan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau siapkan hati kami untuk kami diberkati lebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus, kuatkan setiap kami, ubahkan kami, bahkan berkati setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar di pagi hari ini boleh sungguh menguatkan, menegur, bahkan memberkati setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan Yesus untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik buat setiap kami. Engkau sangat baik bagi setiap kami. Kasih Tuhan selalu baru, melimpah bagi setiap kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Dengan iman yang bangga punya Tuhan setia, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu umat Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup.
dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu sebab Kau setia Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Satukan suara kita dengan syukur buat Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih rahmat-Nya bagi rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu sepanjang hidupku. Kesetiaan-Mu nyata dan sempurna bagi kami Tuhan Yesus. Oleh karena bagi hari ini kami mau angkat tangan kami dua-dua dengan syukur bagi nama-Mu. Ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan. Buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu setia, besar setia sepanjang hidupku. Di sepanjang hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus biar musik memuji nama Tuhan. Lagi hari ini kami mau syukur sembah bagi-Mu, bagi nama-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, karena kasih-Nya Tuhan, rahmat-Nya Tuhan Yesus selalu baru bagi setia Tuhan. Terima kasih sepanjang hidup kami. Tutup mata kita sama-sama pagi hari ini dari hati-Mu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Masih umat Tuhan, naikkan syukur-Mu sama-sama di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukur
tak habis-habisnya. Rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu. Katakan besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Di sepanjang hidupku, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau menyediakan, Dia Allah yang setia. Kau setia, Kau Bapak, Kau setia bagi kami. Yang
bangga, yang bersyukur, punya Allah yang setia. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Nikmati kebaikan Tuhan bagi hari ini sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau sampai angkat tinggi kedua tanganmu. Kita buka hati kita, sambut kebenaran firman Tuhan. Kemuliaan, tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih setiamu yang sungguh luar biasa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami masuk di minggu yang baru oleh karena kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup kami. Siapakah kami tanpa Engkau? Siapakah kami tanpa Tuhan? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal duduk sampai jauh malam hari. Karena Tuhan memberi kepada orang yang sangat dikasihinya, orang-orang yang datang berharap kepadanya, orang-orang yang mengucap syukur dan beribadah kepadanya. Kami imani firman Tuhan penuh kuasa, firman Tuhan membawa berkat, damai, sejahtera. Firman Tuhan mengadakan tanda kuasa mujizat yang heran bagi orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari belenggu permasalahan, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih setia Tuhan di dalam hidup setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus berfirman bagi kami, urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sampai di garis akhir. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Dan kembali kami menyambut saudara Bapak Ibu yang beribadah kepada Tuhan Yesus pada hari ini, hari Minggu 11 Mei 2025. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Siapa yang mengucap syukur hari ini beribadah kepada Tuhan? Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat kekuatan baru? Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kasih salam kanan kiri saudara dengan senyuman. Katakan selamat hari Minggu sekali lagi. Tuhan memberkati saudara yang di live streaming juga. Di rumah dimanapun berada sekitar saudara. Katakan happy Sunday, God bless you. Selamat hari Minggu, Tuhan pasti memberkati saudara dan saya. Di minggu yang baru, ya saudara, ada berkat mujizat yang baru. Katakan amin. Puji Tuhan. Siapkan Alkitab saudara Bapak Ibu, saudara yang bawa Alkitab buku, saudara yang lihat Alkitab dari HP-nya, siapkan bersama-sama. Saudara yang mau mencatat firman Tuhan, siapkan catatannya. Kita akan sama-sama melihat dari Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-10 dan ke-11. 2 ayat saja kita akan sama-sama baca, karena 2 ayat nggak panjang saudara, pendek aja ayatnya. Yohanes 21, 10 dan 11. Sekali lagi Yohanes 21, kalau di Alkitab buku saudara, Yohanes 21 itu pasal terakhir. Jadi mudah carinya. Yohanes pasal 21, 10 dan 11. Yang sudah sampai di sana katakan, aku pasti diberkati. Amin. Bersama-sama mari kita baca ayat 10 dan 11. 1, 2, iya. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jalat itu ke darat.
penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Haleluya. Sekali lagi, jala itu tidak koyak. Jadi jala itu untuk menangkap ikan, jala yang dipakai oleh Simon Petrus dan teman-temannya tidak koyak, tidak hancur, tidak rusak. Walaupun ia sudah menampung banyaknya ikan. Berapa banyak ikannya? 153 ekor banyaknya. Dan ini bukan satu kebetulan, saudara Bapak Ibu. Kejadian yang ajaib ini, peristiwa yang luar biasa ini terjadi di Danau Tiberias. Ketika apa? Ketika Yesus menampakkan dirinya, ya saudara, yang terakhir kali sebelum ia naik ke sorga. Ya, jadi selama 40 hari, kalau saudara ingat beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan setelah Paskah, Tuhan Yesus menampakkan dirinya beberapa kali kepada beberapa pribadi, kepada beberapa orang selama 40 hari. Lalu setelah Paskah 40 hari, kemudian ada hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, saudara, di akhir bulan. Dan di Tiberias, saudara Bapak Ibu, kita akan merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus seperti hari Minggu. Jadi dengan ini juga kami mengundang saudara Bapak Ibu, nanti ibadah kenaikan Tuhan Yesus, mari kita datang beribadah bersama-sama. Ya, di gereja Tiberias Indonesia. Di tempat ini saudara, ibadah seperti hari Minggu, mulai dari pagi sampai selesai. Juga di beberapa cabang di gereja Tiberias, saudara boleh melihatnya di website Tiberias. Kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, saudara, bahwa Simon Petrus mengambil ikan, membawa ikan, menghela jala untuk menangkap ikan. Ikan yang mereka tangkap, yang mereka dapat 153 ekor banyaknya. Dan ini satu mujizat yang luar biasa. Kenapa? Karena pada malam harinya Petrus dan teman-temannya tidak mendapatkan ikan sama sekali. Ya, sama sekali tidak mendapatkan ikan. Padahal mereka adalah kumpulan nelayan. Mereka adalah orang-orang yang pintar di bidangnya. Ya, di bidang nangkap ikan mereka jago, pintar saudara Bapak Ibu. Dan mereka melakukannya ya seperti biasanya. Artinya mereka tahu waktu yang tepat, mereka mengerti lokasi yang baik. Ya, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ya, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, sama-sama katakan dengan saya, berjumpa dengan Yesus. Amin. Berjumpa dengan Yesus, maka mereka melihat mujizat yang luar biasa. Saudara dan saya, ya percayalah penuh ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan firman-Nya, maka apapun yang kita alami sebagai kenyataan atau fakta di lapangan, percayalah Tuhan sanggup buat mujizat atas hidup saudara dan saya. Perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus akan membuat saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saudara, firman Tuhan saya beri tema mujizat 153 atau 153. Sekali lagi, 153 ini adalah sesuai dengan apa yang tadi kita baca, banyaknya ikan yang didapat oleh Petrus dan rekan-rekannya. Ya, saudara. Yang pertama adalah di mana peristiwa itu terjadi. Mereka nangkep ikan dapat di mana? Di Danau Tiberias. Ya, saudara, di Danau Tiberias ya mereka biasanya bekerja dan mereka mendapat ikan-ikan yang cukup besar. Sampai sekarang saudara, ikan-ikan di Danau Tiberias itu disebut, saudara, dikenal oleh banyak orang namanya ikan Petrus. Karena memang di sini nggak ditulis ya jenis ikannya ikan apa gitu saudara ya. Ikan tude, apa ikan tongkol, apa ikan kembung nggak ditulis ya. Tapi karena ya banyak orang yang mengatakan saudara ya, karena Petrus yang mengalami mujizat bersama dengan rekan-rekannya, maka dikatakan di sana saudara itu namanya ikan Petrus. Kalau saudara pernah ke Yerusalem, pasti saudara diajak juga ke Danau Tiberias. Bagi yang belum pernah, sedikit gambaran kira-kira Danau Tiberias itu kira-kira rupanya seperti ini saudara. Ya, jadi ini Danau Tiberias yang sangat teduh, sangat tenang. Ya, sudah banyak orang yang berkata, wah Danau Tiberias airnya udah habis, katanya begitu saudara. Ya, itu banyak orang di luar bilang, tapi hari ini atas kebaikan kuasa Tuhan, ya airnya gak pernah habis saudara Bapak Ibu. Karena memang dari Danau Tiberias banyak memberikan kehidupan bagi negara Israel. Iya saudara, ada yang pernah ke Israel? Pernah ke Tanah Perjanjian?
Puji Tuhan. Haleluya. Yang belum pernah saya doakan ada berkat, ada kesempatan. Amin. Berkat artinya apa saudara? Berkat artinya saudara ada dananya, ada berkatnya. Kesempatannya artinya waktu saudara. Banyak orang yang punya kesempatan tapi berkatnya belum datang-datang. Sebaliknya ada banyak orang yang punya berkatnya tapi kesempatannya mungkin belum ada karena terlalu sibuk sepanjang tahun misalnya. Maka kita berdoa ada waktu, ada kesempatan, ada berkat. Tuhan mengadakan mujizatnya. Saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Maka saudara, fakta-fakta ya saudara tentang Danau Tiberias. Yang pertama saudara, fakta Danau Tiberias ini punya beberapa nama. Ternyata Tiberias ini saudara adalah nama yang baru. Beberapa nama Galilea, Kineret, Genesaret itu adalah nama-nama yang mewarnai ya saudara danau ini saudara. Dan saudara lokasinya terletak di Israel Utara. Dan saudara faktanya adalah Danau Tiberias adalah danau air tawar yang terendah di dunia. Yang berikutnya saudara, secara ukuran panjangnya sekitar 21 km, lebarnya sekitar 13 km saudara, luasnya sekitar 166. Dan sumber air yang sangat penting ya sudah diterima dari Sungai Yordan lalu ke Danau Tiberias. Dari Danau Tiberias mengairi seluruh Israel. Itu sebabnya tadi saya sampaikan saudara, bahwa dari Danau Tiberias memberikan banyak kehidupan ke tempat-tempat lain yang berada di seluruh lokasi negara Israel. Yang terakhir penting dalam Alkitab. Kenapa? Karena di sekitar Danau Tiberias, bahkan di Danau Tiberias banyak sekali mujizat terjadi. Sama-sama katakan dengan saya, banyak mujizat terjadi. Amin. Iya saudara, murid-murid dipanggil oleh Tuhan Yesus. Iya saudara, di danau ini Yesus meredakan badai, Yesus berjalan di atas air. Ya saudara, bahkan Yesus mengatakan yang tadinya kepada Petrus bilang tidak ada dapat sama sekali. Tapi tadi kita sudah baca ayatnya, Yesus berkata kembalilah ke danau. Mereka mendapatkan 153 ekor banyaknya. Mereka mendapatkan kemuliaan Tuhan. Mereka mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Berjumpa dengan Yesus ada penghidupan dari Tuhan. Katakan amin. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupmu, keluargamu tidak kekurangan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal. Tuhan katakan mari makan, ada sarapan. Tuhan berkati saudara dan saya. Berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang percaya boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan, pujian yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Nah pertanyaannya saudara Bapak Ibu sedikit ya saudara menjelaskan tentang kenapa 153 ekor. Kenapa tidak angka yang lain. Dan saya percaya bukan satu kebetulan. Di dalam Alkitab firman Tuhan yang saudara dan saya kita miliki tidak pernah kebetulan. Amin. Sama-sama katakan tidak pernah kebetulan. Iya, tidak pernah kebetulan di dalam Tuhan. Angka 153, saudara, sebelum saya tampilkan slide berikutnya, sebagai dalam kebudayaan orang Ibrani, sebagai orang Ibrani mereka mempunyai perhitungan-perhitungan khusus untuk setiap huruf-huruf yang ada. Ya sudah, jadi huruf A itu ada angkanya berapa, huruf B itu ada angkanya berapa. Ya sebenarnya ada perhitungannya sudah Bapak Ibu, tapi langsung saya tampilkan saja. 153 itu dalam bahasa Ibrani artinya Ani Elohim. Kalimat Ani Elohim itu artinya I am God. Ani artinya saya atau aku. Elohim artinya Allah. Ya itu sebabnya saudara pernah mendengar Elohim, El Shaddai. Iya saudara, El Shaddai ada lagunya ya saudara ya. Akulah Allah. Ya I am God. Akulah Tuhan. Ya di tempat ini, di tengah-tengah kehidupanmu, akulah Tuhan. 153 ekor ikan banyaknya Yesus ingin menunjukkan, Yesus ingin berbicara kepada murid-muridnya, juga kepada saudara dan saya, bahwa di tengah kesulitan kita, di tengah pergumulan kita, saudara dan saya, mari kita minta pertolongan Tuhan. Ada Tuhan di tengah hidup kita. Roh Allah ada di Tiberias. Saudara dan saya, kita yang berseru, kita yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan tulus hati, saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan, akan menyambut mujizat Tuhan. Saudara dan saya bersama keluargamu, keluargaku, kita berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang percaya boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Akulah Allah, akulah Tuhan, kata Yesus. Jadi apa yang kau perlukan, aku akan sediakan. Amin. Yesus berkata, apa yang hari ini engkau minta di dalam namaku, aku akan lakukan, aku akan berikan. Itu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya berkumpul bersama dengan Yesus. Perjamuan terakhir. Ya, siapa yang makan dan minum tubuh dan darahku,
ya maka mereka akan hidup kekal. Dan apa saja yang mereka minta di dalam namaku, Yohanes 15, ia sudah bahwa aku akan mengerjakannya. Siapa yang percaya doanya dikabulkan Tuhan Yesus. Amin. Iya saudara, sebagaimana Yesus sudah berjanji. Yesus berkata, akulah Allah, I am God. Aku ada di tempat ini, roh Allah ada di tempat ini. Amin saudara. Roh Allah bekerja untuk saudara dan saya. Maka hari ini saudara Bapak Ibu bukan kebetulan. Kejadian tersebut saudara, peristiwa tersebut di Danau Tiberias, Yesus menampakkan diri sebelum kenaikan, itu terjadi setelah Paskah. Ya, ini kan masa-masa beberapa minggu setelah Paskah, Saudara Bapak Ibu. Itu sebabnya pagi ini bangkitkan iman kita, ya Saudara. Tuhan siapkan, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan sudah siapkan mujizatnya yang indah bagi orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Siapa yang percaya mujizatnya Tuhan Yesus segera terjadi atas kehidupannya, katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, kita belajar pagi ini Saudara Bapak Ibu, apa yang Tuhan mau nyatakan melalui mujizat 153 ekor ikan di Danau Tiberias. Mujizat 153. Yang pertama, bahwa campur tangan Tuhan menentukan segala-galanya. Yang setuju bilang amin dulu nih. Campur tangan Tuhan menentukan jalan hidup kita. Campur tangan Tuhan akan mengangkat saudara dan saya naik, tidak turun jadi kepala bukan ekor. Amin. Alkitab mengatakan Yohanes 21 3-5. Ya, ketika mereka, ini ayat yang situasinya yang latar belakangnya berbeda. Ya, Saudara, Yohanes 21 3-5. Kata Simon Petrus pada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka enggak dapat apa-apa. Padahal mereka bersama-sama. Padahal mereka adalah orang yang ahli di bidangnya. Ya, tapi ada yang miss. Ada yang mereka lupa. Ya saudara, ayat berikutnya dikatakan, ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Saudara, ketika mereka tidak menyertakan Tuhan, saudara, keahlian apapun yang mereka miliki ternyata hasilnya nol. Iya, saudara, pengalaman apapun yang mereka punyai, yang mereka miliki, ya saudara, tanpa Tuhan ternyata hasilnya nol. Saudara, segala skill kemampuan manusia tanpa campur tangan Tuhan, hasilnya sia-sia, saudara. Hasilnya nol, saudara Bapak Ibu. Petrus berjumpa dengan Yesus. Petrus lagi menjala ikan. Dia lagi kerja, saudara Bapak Ibu. Artinya saudara, betapa dia sangat mengetahui pekerjaan yang dia kerjakan. Mungkin sambil merem dia bisa kali saudara. Kenapa? Karena memang udah dari kecil. Petrus dan Andreas dan rekan-rekannya yang lain. Mereka ya saudara punya keahlian untuk menangkap ikan. Ya saudara, ikannya, ya saudara, ikan yang banyak, ikan yang segar-segar, ikan yang, saudara jangan tanya ya, abis itu ikannya dijual kemana, apa gimana, apa pendeta, saya nggak tahu saudara. Ya, di Alkitab juga nggak dijelasin saudara ya, apa ikannya kira-kira dijual ke restoran rahang tuna, apa gimana, apa pendeta, saya nggak tahu saudara. Ya, tapi artinya pagi ini saudara firman Tuhan mengajar kepada saudara dan saya, bahwa ketika mereka mencari tanpa Tuhan, mereka tidak dapat apa-apa. Cari tanpa Tuhan, tidak dapat apa-apa. Mereka berusaha tanpa Tuhan, mereka tidak dapat apa-apa. Ketika mereka tahu, mereka sadar bahwa ada Yesus di tengah-tengah mereka. Dan Yesus yaitu mengarahkan mereka untuk ya sudah melakukan apa yang Yesus katakan. Apa yang terjadi? 153 ekor ikan banyaknya mereka terima, mereka dapat. Sebanyak yang saudara hari ini yaitu imani, sebanyak yang saudara hari ini percaya, datanglah percaya kepada Tuhan. Mungkin hari ini pengetahuanmu kurang, mungkin hari ini skillmu kurang, mungkin hari ini pengalamanmu kurang, tapi bersama dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, minta campur tangan Tuhan, usahamu berhasil, karirmu naik, pekerjaanmu diberkati, keluargamu sembuh. Saudara dan saya melihat mujizat kemuliaan Tuhan dinyatakan ketika ada campur tangan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Haleluya. Ya saudara, campur tangan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, artinya Tuhan mau saudara dan saya kita punya hubungan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Hubungan itu kita mulai dengan
doa. Sama-sama katakan dengan saya, berdoa pasti dikabulkan. Yes, memang ada jawaban doa tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Tapi ketika saudara dan saya memulai dengan doa, ya saudara, saya percaya saudara Bapak Ibu, gembala sidang kita bukan makan mengajar saudara, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, tidak ada doa yang di dalam nama Tuhan Yesus yang tidak dijawab Tuhan. Katakan amin saudara. Apalagi saudara, beliau juga mengajar, apalagi doa yang bertalu-talu. Sama-sama katakan dengan saya, bertalu-talu. Ya, bertalu-talu artinya bukan hanya hari Minggu doang doanya. Bertalu-talu artinya lepas dari hari Minggu, besok Senin, doa juga. Doa yang sama, Selasa, Rabu, Kamis, terus bertalu-talu. Dan doa yang bertalu-talu akan menghasilkan kuasa mujizat yang indah, yang ajaib di dalam hidup orang percaya. Katakan amin. Siapa yang percaya doanya bertalu-talu, dikabulkan mujizat dalam kehidupannya. Oh haleluya. Amin saudara. Saya terlalu percaya kuasa doa yang bertalu-talu. Itulah yang Tuhan mau. Agar saudara dan saya kita menyertakan Tuhan. Ya dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Amin. Saudara, ya next slide please. Ada sebuah peristiwa, ini kisah nyata saudara. Di dalam Perang Dunia Kedua. Ya saudara, kisah ini saudara namanya The Miracle of Dunkirk. Dunkirk, miracle itu mujizat. Dunkirk itu adalah kawasan daratan di daerah namanya negara Perancis. Ya saudara, apa yang terjadi? Ya saudara, bahwa ada banyak ini orang semua nih kalau saudara lihat barisan-barisan itu tentara Inggris dan tentara sekutu. Ya saudara, tentara Inggris, tentara sekutu ini terjebak. Mereka tidak bisa keluar dari Dunkirk. Dunkirk ini sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan adalah nama tempat, nama daerah. Mereka tidak bisa pulang ke tempat mereka. Mereka tidak bisa pergi saudara karena mereka dikepung oleh tentara Jerman. Tahun sekitar 1940. Ya saudara, mereka berusaha untuk menghubungi ya saudara pusat daripada militer Inggris juga tidak ada yang berhasil. Ya, dan ketika mereka berkumpul berdoa, mereka bersama-sama ya saudara di tengah-tengah kepungan ya tentara Jerman, mereka mengambil keputusan untuk berkumpul berdoa. Dan saya percaya saudara bukan kebetulan. Ya saudara, ketika ya mereka berdoa, siapa yang percaya ketika berdoa ada mujizat terjadi? Amin. Saudara, warga masyarakat di Inggris itu ternyata mereka juga sedang berdoa. Ya, di saat yang bersamaan. Jadi dalam waktu 3 hari kira-kira saudara, mereka pun warga masyarakat di Inggris, karena ini tentara Inggris dan sebagian tentara sekutu, mereka pun warga di sana di Inggris saudara, semua mereka sepakat untuk berdoa. Ya, dipimpin oleh pemimpin negara mereka. Ketika mereka berdoa, ya saudara, mujizat luar biasa terjadi. Next slide please. Saudara, mereka bisa dievakuasi. Mereka bisa keluar dari Dunkirk dengan kuasa doa yang sangat ajaib. Ketika mereka berdoa di sana dan para warga Inggris juga dipimpin oleh pimpinan mereka, mereka sama-sama berdoa, minta campur tangan Tuhan di dalam peristiwa tersebut. Karena banyak orang yang akhirnya tidak bisa kembali kepada keluarganya. Tentara Inggris ini saudara, mujizat sangat luar biasa terjadi. Pada hari itu saudara, dalam 3 hari, ya saudara, di sekitar tanggal 24, 25, 26 Mei, ya bulannya bulan Mei lagi saudara. Seperti bulan ini ya saudara ya. Saya percaya bukan kebetulan saudara Bapak Ibu. Saya percaya bulan ini bulan mujizat. Katakan amin. Bulan pengharapan. Bulan ada jawaban doa yang indah terjadi atas hidup saudara dan saya. Orang-orang yang berdoa percaya penuh pada Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Berikan pujian sorak-sorak yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, selama 3 hari saudara mereka terkepung di sana. Ya, ketika tanggal 26 saudara, mereka melihat mujizat Tuhan luar biasa. Mujizat Tuhan, cuaca buruk sehingga pesawat-pesawat tentara Jerman tidak bisa menyerang mereka yang ada di daratan Dunkirk. Ya saudara, dan juga laut itu saudara dibuat sangat tenang oleh Tuhan sehingga banyak kapal yang datang ke sana. Ya, ada banyak lagi mujizat-mujizat yang luar biasa. Yang tadinya diprediksi hanya 30.000 orang yang bisa dievakuasi. Ternyata lebih daripada 30 orang. 338.000 orang kira-kira bisa dievakuasi dan diselamatkan. Ya, ketika mereka berdoa. Next slide please. Adalah King George VI atau Raja George VI yang menginisiasi doa nasional bersama-sama. Untuk warga masyarakat Inggris pada saat itu, ya bersama-sama berkumpul di gereja. Tiba-tiba gereja jadi penuh sesak saudara. Next slide please. Orang berbondong-bondong datang.
26 Mei 1940, ya saudara, dinyatakan National Prayer Day bagi mereka ya saudara, karena mengingat peristiwa ya saudara orang-orang yang dievakuasi tersebut. Dan mereka percaya bahwa ketika orang berkumpul berdoa, kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan orang-orang yang percaya kepada kasih Tuhan, kepada kuasa Tuhan. Yang percaya berikan pujian sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Iya saudara, kalau saudara baca di Kisah Para Rasul, iya saudara, Paulus bersama dengan rekannya Silas, saya pernah sampaikan juga saudara ya, mereka dipenjara karena mengabarkan Injil. Apa yang mereka lihat saudara, mujizat Tuhan terjadi ketika mereka ada di dalam penjara, jemaat Tuhan menyembah Tuhan, berdoa. Ya saudara, mereka memuji-muji Tuhan, mereka menaikkan sembah, mereka menaikkan doa-doa mereka. Singkat cerita apa yang terjadi saudara? Gempa bumi saudara. Gempa bumi terjadi, penjaranya saudara, gempa bumi juga saudara. Dan apa yang terjadi? Malaikat Allah ya saudara melepaskan mereka dari yaitu ikatan rantai-rantai yang ada di penjara dan mereka keluar karena kuasa doa. Katakan amin. Campur tangan Tuhan di dalam hidup orang percaya, saya percaya akan membawa saudara dan saya melihat mujizat Tuhan yang indah. Oh haleluya, yang percaya kuasa doa terjadi atas hidupnya, sama-sama katakan haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan. Saya catat di sini saudara, menjadi berkat yang baru bagi kita ketika Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil. Amin. Pintu yang tertutup akan terbuka. Jalan yang buntu akan mengalami keajaiban. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, sama-sama kita firman Tuhan saudara, bahwa hari ini apa yang Tuhan mau nyatakan melalui mujizat 153. Yang kedua, ketaatan kepada firman-Nya ternyata akan selalu menghasilkan mujizat, keajaiban yang indah di dalam hidup orang-orang yang percaya. Ketaatan lebih daripada ilmu pengetahuan. Amin. Ketaatan lebih daripada pelajaran manusia. Ketaatan lebih daripada logika kenyataan yang dihadapi oleh manusia. Ketaatan kita kepada Tuhan Yesus membuahkan, menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Yuk kita lihat Yohanes 21, satu ayat aja. Ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama karena satu ayat saja. 1, 2, iya. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin saudara. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, kata Yesus. Lalu mereka menebarkannya. Ya saudara, mereka melakukannya. Mereka tidak berargumen. Mereka tidak protes kepada Tuhan Yesus. Walaupun mereka punya potensi untuk protes. Kenapa saya katakan mereka punya potensi untuk protes? Mereka adalah orang-orang yang dari kecilnya sudah jadi nelayan. Tuhan Yesus gak pernah jadi nelayan. Tuhan Yesus di Alkitab dikatakan keluarganya tukang kayu. Tidak tahu tentang ilmu perikanan. Kalau mereka mau protes bisa gak? Bisa, mereka lebih tahu. Ya sudah, secara ilmu pengetahuan tentunya. Tapi mereka kenal siapa Yesus. Mereka tahu Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Artinya kalau Yesus adalah Tuhan, bahwa saudara dan saya kita percaya Yesus lebih, Tuhan lebih di atas segala-galanya. Tuhan lebih di atas ilmu pengetahuan. Tuhan lebih di atas logika manusia. Saudara dan saya, kita melihat ada berkat mujizat Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya melihat kemuliaan, melihat keberhasilan, melihat kesuksesan. Usahamu maju, pekerjaanmu berhasil, keluargamu diberkati, usahamu diberkati berkembang ke kanan ke kiri. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya catat di sini saudara, logika manusia seringkali menjadi penghalang mujizat Tuhan terjadi. Tapi ketaatan pada kuasa firman Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang di luar nalar manusia. Iya saudara, yang kalau orang bilang, wah kok bisa ya? Nah itu saudara, ya kalimat ekspresinya gitu, wow, dahsyat, ternyata luar biasa. Nah kira-kira gitu saudara. Nggak mungkin ini, harusnya nggak bisa, tapi kok bisa ya? Nah itu saudara dan saya kita alami bersama dengan Tuhan. Yang katakan, yang percaya katakan amin. Harusnya begini, tapi ternyata ketika kita datang minta campur tangan Tuhan, ketika saudara dan saya taat percaya kepada kuasanya, kepada kasihnya, hasilnya dahsyat dan lebih indah. Katakan amin. Secara manusia atau cara manusia, ya saudara, mungkin hasilnya juga baik. Tapi cara Tuhan lebih dari baik. Cara Tuhan itu indah, katakan amin. Cara Tuhan itu
ajaib. Karena apa saudara? Saudara dan saya diciptakan juga secara ajaib. Saudara dan saya juga diciptakan indah, saudara Bapak Ibu. Katakan amin. Saudara dan saya diciptakan sempurna, segambar serupa dengan Allah. Katakan amin. Itu sebabnya saudara dan saya kita diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Saudara dan saya dipanggil untuk taat. Kita dipanggil bukan untuk pinter. Pinter dikasih Tuhan ketika taat. Katakan amin. Berhasil dikasih Tuhan ketika taat. Katakan amin. Berkembang ke kanan ke kiri diberikan Tuhan ketika taat. Amin. Billy Graham berkata saudara, God doesn't call us to be successful, but to be obedient. Karena setelah obedient, setelah obey first. And then God give you success. Taat dulu, kesuksesan akan ngikutin. Katakan amin. Baca firman Tuhan dulu, nilaimu naik anak-anak muda. Amin. Iya saudara, saya percaya saudara. Nilai naik setelah baca firman Tuhan. Karena semua pelajaran manusia, semua pelajaran di sekolah, itu dasarnya dari Bible, saudara Bapak Ibu. Dari firman Tuhan. Motivator-motivator besar kelas dunia mengatakan, percayalah bisnismu akan sukses. Ya, karena Tuhan sudah siapkan indah pada waktunya. Lah itu kan Pengkhotbah 3 ayat 11. Halo? Yang ngomong motivator dunia. Tapi copy paste dari firman Tuhan. Iya kan saudara? Engkau akan berhasil, engkau akan jadi kepala. Lah itu kan firman Tuhan juga, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Tetap naik, tidak turun. Amin. Jadi artinya hari ini saudara Bapak Ibu, setiap orang tua, suami, istri, tanamkan kepada generasi di bawah kita, anak-anak kita, keturunan kita. Cari Tuhan lebih dulu, katakan amin. Minta Tuhan campur tangan lebih dulu, katakan amin. Saudara dan saya hari ini bersama-sama taat kepada firman Tuhan lebih dulu. Iya saudara, doa lebih dulu. Kadang-kadang saudara, saya suka berpikir juga saudara Bapak Ibu, banyak orang saudara, kadang-kadang kalau datang ke gereja, kalau udah mentok, jangan saudara jangan tunggu mentok. Banyak orang berdoa, menjadikan doa itu jadi option yang nomor ke 100 berapa gitu saudara. Harusnya saudara dan saya ketika kita menghadapi pergumulan, doa yang lebih dulu. Bukankah doa yang lebih dulu? Amin. Iya saudara, utamakan doa, baru setelah berdoa, saudara mau tanya kepada expert, mau ngobrol sama teman, ngobrol sama sahabat, monggo silahkan. Tapi alangkah, kayaknya ada banyak orang yang ngobrol dulu, saudara, cari tahu dulu sama orang lain, baru setelah itu berdoa. Ya kebalik saudara Bapak, harusnya saudara dan saya, kita mengutamakan, kita taat kepada Tuhan lebih dulu. Amin. Saya percaya saudara Bapak Ibu, ketika saudara dan saya kita mendahulukan Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan akan menghasilkan mujizat yang indah luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya boleh katakan amin. Kita berikan sorak-sorai pujian, tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Ada seorang bapak namanya Pak Hari Rabinya saudara. Bapak Hari ini saudara, dia adalah seorang yang tadinya juga belum percaya Kristus. Ya saudara, dia juga mengalami mujizat yang luar biasa melalui sarana kuasa minyak urapan. Dia punya seorang temannya ini saudara mengajak dia ke Tiberias. Temannya ini saudara mengalami banyak mujizat yang terjadi melalui sarana kuasa minyak urapan. Temannya ini adalah seorang yang bekerja juga di satu perusahaan. Singkat cerita, temannya diangkat naik beberapa kali, dipromosi karena sarana kuasa minyak urapan. Dia percaya saudara Bapak Ibu, tentunya karena kuasa Tuhan. Ya melalui sarana kuasa minyak urapan. Ya temannya ini saudara ngurapin tempat pekerjaannya. Ya saudara, tempat pekerjaannya, tempat kantornya sudah diurapi. Ya dan dia juga sering beribadah tentunya saudara Bapak Ibu. Dan saudara, mujizat Tuhan itu luar biasa. Tempat yang diurapi ada kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Disertai dengan iman dan disertai dengan menjaga kehidupan kita, saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita mengalami promosi kemuliaan Tuhan. Temannya dipromosi beberapa kali. Ya dan dia cerita kepada Pak Hari ini. Akhirnya saudara, Pak Hari datang ke Tiberias dan dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, karena dia orang India ya saudara, yang dulunya tentunya punya kepercayaan mungkin yang lama saudara Bapak Ibu. Dan ketika dia beribadah di Tiberias, dia tidak pernah merasakan damai sukacita yang seperti dia tidak pernah merasakan sebelumnya saudara Bapak Ibu. Yang ketika dia rasakan beribadah di Tiberias, dia benar-benar damai sukacita. Sama-sama katakan dengan saya, damai sukacita. Yes, kalau kita taat sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, saya percaya damai sukacita itu pasti Tuhan berikan. Amin.
damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia. Dia punya bisnis batu bara. Pak Hari punya bisnis batu bara dan di bulan September saudara, dia harus mengadakan, Agustus dia ada transaksi dan September dia harus mengadakan, harus ada kapal yang dikirim. Tapi kliennya mengatakan September gak bisa dikirim. Ya karena jadwalnya sudah padat dan lain-lain. Ya, tapi saya percaya, saya tahu bahwa Tuhan akan berikan kepada saya. Ya saudara, jadi dia daripada mengeluh, daripada dia ya saudara, tidak percaya, tidak mendapatkan apa-apa, daripada bimbang, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya saudara, instead of worry, ya dia datang terus beribadah dan dia terus mengurapi tempat pekerjaannya karena ketaatannya kepada Tuhan Yesus, kepada firman Tuhan, dia pilih percaya. Amin saudara. Sama-sama katakan dengan saya, aku pilih percaya. Yes, mujizat terjadi. Ya kliennya berkata, biasanya ini gak mungkin terjadi. Baru kali ini terjadi. Ada pengiriman kapal di bulan September sesuai dengan imannya dan pekerjaannya boleh lancar. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan pujian, tepuk tangan, sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Ya, termasuk saudara dan saya hari ini kita beribadah di tempat ini. Gereja ini saudara Bapak Ibu berasal daripada ketaatan pemimpin kita. Beliau berkata pada awalnya saudara, pilih orang lain saja Tuhan yang lebih suci. Ya, Tuhan Yesus menjumpai gembala sidang kita mendiang Pendeta Pariaji, ya, dan juga hari ini gembala sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji menyampaikan bahwa akulah Yesus Kristus Tuhan Allahmu yang empunya sorga. Ya, ikutlah aku, taatlah. Awalnya saudara mendiang Pendeta Pariaji nggak mau ngikut. Ya saudara, awalnya menolak saudara, sampai akhirnya beliau katakan bahwa Tuhan memaksa saya, ya, karena beliau adalah orang yang sangat rendah hati. Pilih orang lain saja, ya, tapi hari ini kita adalah buah-buah pelayanan beliau. Amin saudara. Saudara dan saya dari tempat ini percayalah. Firman Tuhan, engkau dan aku, ketaatan kita kepada kasih Tuhan, kepada kuasa Tuhan akan mengubahkan semua yang tidak mungkin jadi mungkin. Semua yang namanya logika pengetahuan yang tidak bisa, ada cara Tuhan, ada jalan Tuhan yang ajaib bagi saudara dan saya, menyatakan bagi setiap kita yang percaya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara mau tutup Alkitabnya, saya tutup saudara. Beliau selalu menyampaikan kepada jemaat Tuhan, kepada saudara dan saya, bahwa Tuhan Yesus berjanji kepada beliau, ketika beliau mau taat, ikut Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada saya, lihat Pariaji, jemaat Tiberias sangat besar di sorga, bila kamu melayani aku, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau engkau taat, kalau engkau mau ikut aku, kalau engkau ingin yaitu melihat, ya Tuhan janji, jemaat Tiberias besar, ya saudara, lautan manusia di dalam kerajaan sorga. Nah akhirnya beliau, ya saudara, mengikuti, beliau taat. Yang tadinya katakan pilih orang lain saja Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya hari ini kita belajar, saudara dan saya, bahwa ketaatan kita, ya saudara dan saya, kita percaya penuh. Ya walaupun mungkin saudara berkata mungkin ada kurang ini, ada kurang itu, Tuhan pasti sediakan. Katakan amin. Tuhan pelihara saudara dan saya. Ketaatanmu kepada firman Tuhan. Petrus mau taat pada Tuhan Yesus. Dan mereka melihat 153 ekor ikan banyaknya. Mereka menerima penghidupan. Amin. Rupa-rupa keperluan kebutuhanmu Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan, Tuhan berkati. Tidak kekurangan yang baik. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Sama-sama dengan ucapan syukur kita datang menyembah Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kita datang membawa iman percaya kita. Dengan kerendahan hati kita bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang-orang seiman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, caramu di atas kehidupan kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata
bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Berikan ucapan syukur, tepuk tangan kita, pujian kita bagi Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, oh semua dapat Kau lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tidak ada yang terlalu berat buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Kau sanggup melakukannya bagi kami. Amin. Bagimu, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lagi bersama-sama dengan iman katakan, tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, terjadi sesuai dengan percayamu, terjadi sesuai dengan imanmu. Karena Roh-Mu, karena kuasa-Mu ya Tuhan, kami sembah Yesus. Mujizat itu nyata. Kita berikan sorak-sorai pujian kemuliaan buat Tuhan saja. Angkat tangan kita bersama. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika berdoa, amin. Ketika percaya, ketika ku percaya, ketika berdoa, mujizat itu nyata. Sorak-sorai di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya selama-lamanya. Bagi nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur, kemuliaan, sembah kami ya Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Pagi ini kami datang dengan kerendahan hati ya Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasih sayang-Mu ya Tuhan, kemurahan-Mu lebih daripada hidup kami. Berbicaralah Tuhan Yesus kepada setiap pribadi. Berbicaralah Roh Allah kepada setiap pribadi. Setiap jemaat-Mu, orang percaya di tempat ini juga di live streaming. Siapapun mereka yang mengalami resesi, siapapun mereka mengalami kesulitan, siapapun mereka mengalami jalan buntu, siapapun mereka mengalami tidak ada pengharapan, kami percaya penuh bahwa masih ada jalannya Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang berseru dan berharap kepada Tuhan Yesus. Berbicaralah Roh Allah, berbicaralah Tuhan Yesus kepada setiap pribadi. Saudara boleh naikkan doa, jangan berdiam diri. Engkau yang menghadapi tantangan, engkau yang menghadapi pergumulan, engkau yang memiliki pokok doa, berbicaralah kepada Tuhan Yesus pagi ini. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Datanglah dengan ucapan syukur, dengan permohonan, dengan seruan, dengan ketulusan hati. Bermohonlah kepadanya. Imanilah, mujizat masih ada bagi orang-orang percaya. Bagi orang-orang yang sungguh percaya, mereka yang ada di ujung pengharapan mereka Tuhan, jamah ya Tuhan Yesus. Mereka yang mungkin hampir kehilangan, yaitu iman mereka, jamah mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Bahkan di layar kaca, di tempat mereka beribadah, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Engkau yang tahu kedalaman hati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus menyucikan,
Darah Yesus menyelamatkan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami datang bersyukur, kami datang berseru kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Amin. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Tuhan sudah jawab doa kami. Tuhan sudah buktikan kasih-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bagian kami hari ini taat dan percaya. Bagian kami adalah setia. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Tuhan setia bagi hidup kami. Tolong kami Roh Kudus, urapi kami, agar kami boleh menjadi pejuang-pejuang doa di dalam hidup kami. Kami terus berjuang di dalam kehidupan kami. Terus kami menjaga hidup baik di hadapan Tuhan. Kekudusan rumah tangga, keluarga, setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sayangi, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Apapun pekerjaan, usaha, karir setiap mereka, diberkati Tuhan Yesus. Keluarga kami diberkati Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami datang bawa ucapan syukur terbaik kami untuk memberkati pekerjaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan Yesus yang balaskan lipat-lipat kali ganda di dalam hidup setiap kami. Terima kasih buat kuasa firman-Mu ya Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Semua yang diberkati disayang Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Shalom Tuhan, terima kasih untuk bersama saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara setiap kita bangkit berdiri saudara. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala.
yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang kawan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak tertikam di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat dalam nama Yesus. Kami tolak segala operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh, hilang segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidupnya di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni bersama keluarga, saling setia, saling menghargai. Rukun damai, berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi keluarga kami. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga punya rumah di bumi dan di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, maka kami ciptaan yang baru oleh darah Yesus, dikuduskan, diberkati pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak saraf kejepit oleh darah Yesus. Tidak katarak oleh darah Yesus, tidak terkapar. Kami tolak segala penyakit aneh. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC. Tidak ada flek. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, tidak keropos tulang. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, empedu kami sehat, pankreas sehat, usus sehat. Oleh darah Tuhan Yesus, kami panjang umur sesuai janji firman Tuhan. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Setiap masing-masing pribadi boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh nyatakan apa yang hari ini menjadi pokok doamu. Jika ada keperluan, kebutuhan, mintalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah penuh kepada kasih-Nya Tuhan Yesus. Roh Allah, roh Tuhan Yesus ada di tengah-tengah saudara dan saya. Dia mengerjakan kuasanya, mujizatnya. Dia sedang bekerja di tengah-tengah, yaitu apa yang hari ini menjadi tantangan keperluan setiap kita. Tuhan sembuhkan, Tuhan sediakan, Tuhan berkati berlimpah dalam nama Yesus.
Kembali bersama-sama dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana. Tuhan pelihara. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin bangkrut. Kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala niat orang jahat, rancangan fitnah dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kehidupan kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga suatu hari kami diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus berkati kami, kasut sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari naikkan setiap doa, syukur kita di hadapan Tuhan yang terbaik telah Tuhan sediakan bagi setiap kita hari ini. Kita patut bersyukur keselamatan yang kekal Tuhan berikan bagi setiap kita. Kasih Tuhan dicurahkan bagi setiap kita. Mari kita mengangkat tangan kita, Bapak Saudara. Kita naikkan syukur kita. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan pujian tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang ada minyak, angkat minyak saudara. Saudara yang belum punya nanti terima dari depan. Saudara yang di live streaming, mari angkat minyak bersama-sama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus, kami dijaga malaikat. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Kita warga sorga dijaga malaikat. Saudara dan saya tangan kita digandeng Tuhan Yesus terbang ke sorga. Pesta di sorga kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus maka setiap kami selama hidup kami di bumi, Tuhan pelihara kami, Tuhan jaga kami dalam berkat perlindungan Tuhan. Keluarga kami berbahagia, apa yang kami kerjakan berhasil. Kami sehat panjang umur dalam nama Yesus. Perjalanan pulang umatmu dari gereja Gading Nias, kami semua dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan Tuhan yang membuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Yobel dan keluarga, Lina dan bersama keluarga. Berkati Pak Anggoro dan keluarga. Berkati Pak Boy dan keluarga, Pak Noli dan keluarga diberkati. Berkati Bu Intan dan keluarganya, Pak Henry dan keluarga diberkati. Berkati Bu Deborah dan keluarga, Bu Pinkan dan keluarga. Berkati juga Pak Andre dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati siapapun kami yang beribadah kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Maka campur tangan Tuhan bekerja di dalam hidup kami, memberhasilkan kami, menyembuhkan kami, menyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus anak-anak-Mu, setiap kami anak-anak muda diberkati berhasil, sehat panjang umur dalam nama Yesus. Berkati semua yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, tim worship, berkati Pak Vander, Pak Arda bersama dengan rekan-rekan dalam berkat kasih sayang Tuhan, tim event, tim usher, berkati soundman, operator media dalam berkat kasih sayang Tuhan.
Berkati semua acara program gereja. Bersyukur untuk pembukaan gereja yang baru. Tuhan Yesus berkati untuk cabang-cabang baru. Tuhan yang berjanji kepada Tiberias, jemaat Tiberias, lautan manusia, pesta kekal di sorga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Maka berkati acara pembukaan gereja Tiberias Surabaya, diberkati berhasil. Acara pembukaan gereja Tiberias di Sentul, Tuhan memberkati berhasil. Berkati juga Winter Camp 2025. Berkati ya Tuhan Yesus gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang tegap sentosa, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Argo Pariaji, umur panjang penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua dalam kemuliaan dan kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat kasih sayang dari Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai, sejahteranya yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Seindah